Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dipimpin doa ya. Terus kemudian tadi hadir semua, alhamdulillah ya. Kabarnya juga pada baik semua. Iya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, begitu ya, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, kalian pernah lihat tumbuhan? Pernah dong ya, sering ya. Tumbuhan apa aja yang sering kalian lihat? Pohon, iya pohon apa? Sayur-sayuran, terus apa? Pisang, mangga. Oke, baik. Nah, dalam satu pohon itu terdiri dari apa aja sih? Ada apa aja di satu pohon itu? Ada akar, ada batang, ada daun. Oke, ada bunga, ada buah ya. Nah, baik, itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan ya. Nah, yang kalian sebutkan tadi kan itu sebenarnya adalah organ-organ tumbuhan ya, yang tadi kalian sebut ada akar, ada batang, ada daun. Nah, kita flashback lagi ke sistem organisasi kehidupan. Organ itu kan adalah susunan dari jaringan-jaringan sebelumnya ya, jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari pembelajaran kali ini, tujuannya nanti agar kalian dapat menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan ya yang ada pada tumbuhan. Baik itu struktur jaringan yang ada di akar, yang ada di batang, maupun yang ada di daun. Seperti itu ya. Nah, baik, sebelumnya kita lihat begitu ya. Jadi Bapak harap dengan belajarnya struktur jaringan ini kalian nanti bisa mungkin termotivasi begitu ya. Termotivasi untuk apa Pak? Nah, termotivasi untuk kalian bisa, kan kalau waktu SMP kalian pernah mencangkok nggak? Pernah ya? Mencangkok kan ya? Bagian apa sih yang dicangkok itu? Batang. Nah, mungkin kalian bisa nanti bagaimana sih cara mencangkok yang betul dan sebagainya dengan cara ya mengetahui terlebih dahulu jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Seperti itu ya. Baik, coba perhatikan tampilan berikut ini. Nah, Bapak ada pertanyaan seperti ini. Coba kalian perhatikan. Nah, mengapa pada proses mencangkok kulit, dahan, atau ranting pohon harus dikupas sampai bersih? Nah, ada yang tadi Bapak bilang ya tentang mencangkok ya. Ada yang tahu mengapa sih ketika kita mencangkok kulit, dahan, atau ranting itu harus dikupas sampai bersih? Ada yang tahu? Anybody knows? Untuk apa? Nggak apa-apa, diungkapkan saja pendapat kalian. Ya, gimana Sabrina? Karena agar zat makanan hasil fotosintesis terhenti di daerah teman-teman dan merangsang penumbuhan akar. Wah, luar biasa. Give applause untuk Sabrina ya. Baik. Nah, itu tadi ya jawaban dari Sabrina. Gitu ya. Jadi biar agar hasil fotosintesis itu terhenti di situ, sehingga kalau fotosintesis terhenti maka di daerah yang kita kerik itu atau kita kerat itu akan tumbuh akar-akar baru. Tentunya yang tadinya misalnya pohon jambu akarnya apa sih? Tunggang atau serabut? Tunggang apa serabut? Pohon jambu air misalnya. Tunggang ya. Nah, jadi nanti ketika dikerik kemudian dicangkok, nah nanti akan seperti apa kita lihat ya akarnya. Nah, coba kalian perhatikan video berikut ini ya, video mengenai teknik mencangkok begitu. Nah, coba kalian lihat ya.
Nah, itu kan dahan atau pohonnya, begitu. Dahan atau pohon yang akan dicangkok. Nah, itu tadi kulitnya itu dia harus dikerik begitu ya. Dipotong dulu sekitar 5 sampai 10 cm begitu. Kemudian nanti si kulit tadi akan dibuang, kemudian dibersihkan bagian-bagian hasil potongannya itu, kerikannya dikerik sampai bersih begitu ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, itu ya proses pengerikannya. Jadi walaupun udah putih tetap harus dikerik, yaitu untuk menghilangkan apa tadi jaringan-jaringannya. Jaringan apa? Nanti akan kalian bahas, akan kalian diskusikan, akan kalian cari sendiri jaringan apakah itu, begitu ya. Nah, baik, nah selanjutnya kalau sudah dikerik dengan bersih, maka nanti akan ditutup dengan, ini adalah serabut kelapa yang sudah dihaluskan. Jadi agar nanti, tapi serabut kelapa ini tentunya yang kelembabannya baik begitu ya, yang agak basah, dan nanti dibungkus pakai plastik kemudian ditali begitu. Ya, seperti itu. Ya, nanti ditunggu sekitar 3 sampai 4 minggu maka akan muncul akar tersebut ya. Nah, seperti itu. Baik, sekarang coba nanti kalian akan berdiskusi, kemudian nanti dengan kelompok kalian sendiri, kemudian nanti akan kalian cari jawaban dari pertanyaan nanti yang di LKPD, kemudian nanti kalian presentasikan berkelompok begitu ya. Oh ya, ini duduknya sudah per kelompok? Sudah ya, baik, sudah per kelompok. Ini kelompok 2. Kelompok 1 mana? Kelompok satunya siapa? Kelompok 1. Kelompok 3? Kelompok 3-nya mana? Oke, kelompok 3. Kelompok 4? Kelompok 4. Kelompok 5-nya? 5. Kelompok 6? Iya, oke, 6. 7? 7. Kelompok 8? 8. Baik ya. Nah, Bapak akan bagikan ini LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik yang berkaitan dengan struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Nanti kan kalian bawa HP ya? Bawa HP semua ya? Oke, karena nanti kan kalian mencari literatur sendiri begitu. Nah, nanti akan Bapak bagikan, kemudian kalian silahkan diskusikan begitu ya dengan teman-teman kelompoknya begitu ya. Nah, silahkan nanti diisi kelompok berapa, kelas, kemudian anggota kelompoknya begitu ya. Silahkan. Baik, semuanya sudah menerima LKPD, semua kelompok? Sudah ya. Nah, silahkan kalian diskusikan mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian nanti kita presentasikan ya. Silahkan dikerjakan. Semuanya bekerja ya. Baik, nah, jadi untuk memperjelas ya, karena kan di situ gambar ya, di situ hanya gambar tentang misalnya jaringan meristem,
gambar tentang jaringan pada akar, jaringan pada batang, jaringan pada daun. Nah, sekarang Bapak sediakan sudah ada di depan kalian, ini namanya mikroskop multimedia. Jadi nanti Bapak minta ya perwakilan dari kalian gitu untuk mengamati atau mencoba begitu ya, mencoba mengamati langsung begitu bagaimana jaringan yang ada pada akar, jaringan pada batang, dan jaringan pada daun begitu ya. Baik, sambil diisi LKPD-nya. Nah, Bapak minta satu orang untuk mempraktekkan penggunaan mikroskop multimedia dalam mengamati jaringan pada batang. Ya, Morli silakan tampil ke depan. Baik, waktunya sudah habis ya untuk mengisi LKPD. Tidak apa-apa, Bapak minta nanti presentasikan hasil kerja kelompok kalian, begitu ya? Oke, jadi ada pembicaraan di gambar itu. Yang pertama itu ada tunas apikal, terdiri dari meristem apikal. Yang bagian keduanya itu ada cambium vaskuler, yang pada ketiganya cambium itu meristem lateral. Baik, Bapak kira kalian sudah memahami mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, maka dari itu sekarang kita atau kalian akan mengerjakan nanti soal evaluasi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tenang saja, soalnya ada 3 PG dan 2 esai saja, begitu ya. Siap? Oke. Sudah semuanya ya, nanti Bapak nilai, nanti pada pertemuan selanjutnya nanti Bapak sampaikan nilainya ya. Nah, baik, Bapak hanya memperkuat saja mengenai tadi tentang jaringannya. Nah, tadi kan ada yang menjelaskan tentang jaringan meristem, gitu ya. Nah, ini ada yang tahu ini tanaman apa? Bayam. Bayam ya. Oke, di sini ada bagian akar, ada bagian batang, ada bagian daun kan ya. Nah, tadi meristem itu kan ada 3 jenis sebenarnya. Ada meristem apikal, yaitu yang ada di ujung-ujung, baik itu ujung batang maupun ujung akar di sini ya. Kemudian di daerah batang, daerah tengah sini ada yang namanya meristem lateral. Nah, di antara ini kita kalau kalian lihat ya sebelah sini atau bagian ketiaknya begitu dari tumbuhan ini ada yang namanya meristem interkalar kayak gitu ya. Itu tentang jaringan meristem. Sedangkan untuk jaringan dewasa atau permanen tadi ada apa saja? Ada jaringan epidermis, terus
parenkim. Terus apa lagi? Jaringan pengangkut ya. Pengangkut terdiri dari silem dan floem. Jaringan pemuat ada kolenkim dan sklerenkim, dan ada jaringan sekretorik, artinya mengeluarkan baik itu mengeluarkan getah, minyak dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya. Baik, kalau bisa dipahami berarti nanti pertemuan minggu depan kalian silahkan dipelajari kembali mengenai struktur dan fungsi pada jaringan hewan ya. Karena sekarang tumbuhan, maka pertemuan selanjutnya adalah jaringan hewan. Begitu ya. Baik, nah karena sudah selesai semuanya, jadi silakan diberes-bereskan dulu bukunya, begitu. Dan untuk KN silakan berdoa sebelum kita istirahat, begitu ya. Karena kan sudah habisnya istirahat ya. Begitu. Baik, silakan dipimpin doa setelah belajar. Siap. Iya. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.